Oke bro and sis, welcome back to my channel ya. Hari ini saya mau membahas sedikit. Kemarin di video-video yang lalu itu banyak sekali komen ataupun di DM Instagram saya, banyak yang menanyakan. Soalnya di video kemarin saya kan sempat membahas beberapa hal kelemahan Beatstreet 2024 ini. Terus orang-orang itu tanya, kok kenapa bang masih tetap ambil Beat ini? Jadi pada penasaran ya, kenapa saya tetap memilih Beat ini meskipun saya mengulik-ngulik kelemahan Beatstreet 2024 ini. Jadi yang pertama, Bro Ensis kan tahu kalau Beat ini udah terkenal ya pasti di kalangan umum orang Indonesia. Entah kenapa orang-orang itu tetap mengambil ini. Kalau menurut saya, pendapat pribadi saya, yang pertama, sudah terkenal irit ya. Jadi Beatstreet ini udah terkenal irit. Di sini nanti saya tunjukkan kilometernya. Pertama kali datang ini motor, saya isi full tank, itu isi pertamax 50.000. Kilometernya sekarang udah sekitar 100 km lebih ya. Jadi bensinnya masih, indikator bensinnya masih setengah. Jadi Honda ini udah terkenal irit dibandingkan kompetitor lainnya. Yang kedua, ini Honda ya. Jadi Honda itu kalau menurut saya pribadi, misalkan Bro Ensis butuh spare part atau butuh part ada kerusakan, hampir di mana-mana itu semua partnya bengkel itu punya ya. Memang barang-barang tertentu seperti TPS, ECU, ada kerusakan yang berat maupun throttle gas. Setelah itu seperti yang lain-lain itu perlu barang inden ataupun bengkel-bengkel tertentu karena itu kerusakan yang memang berat. Cuma untuk penggantian CVT, terus penggantian spare part apapun seperti body-body ini itu masih tersedia cukup banyak di pasaran. Terus yang ketiga ya, yang ketiga ini hal konteks pada umumnya sih. Beat ini kan terkenal dengan matic yang compact. Jadi dengan postur tubuh orang Indonesia yang rata-rata tingginya 160 sampai 170, Beat ini udah pas di badan. Saya ini kan beratnya 85 ya. 85, tingginya 170. Naik Beat itu masih enak. Memang betul Bro Ensis ini banyak pilihan di kompetitor lain maupun motor Honda sendiri yang bodinya besar-besar. Tapi kebanyakan memang orang Indonesia lebih memilih motor Beat ini karena motornya compact, kecil, kalau nyali bisa slap slip ya. Ini pengalaman saya pribadi sih, pakai Beat yang 2017 Beatstreet sama satunya Beat udah laku tapi dijual. Nah, ngomong-ngomong sudah laku ya Bro Ensis ya. Itu kita kalau beli motor Honda, misalkan nih kita kredit ya, udah lunas ya, terus ya kita nggak minta, keadaan ekonomi kan tidak pasti ya, setiap orang beda-beda. Kita mau jual lagi motornya, itu harga pasarnya secondnya masih tinggi dibandingkan kompetitor lain. Mungkin Brasis bisa cek di marketplace atau di OLX, nah motor kompetitor yang tahunnya sama di merek sebelah sama merek Honda, harga jualnya lebih tinggi mana. Jadi Brasis bisa tahu itu. Terus yang keempat itu juga saya bahas ini, mohon maaf ya. Jadi menurut saya kreditnya yang paling rendah ini ya motor Beat ini. Jadi motor Beat ini cicilannya dibandingkan Vario, Stylo ya pasti beda lah. Scoopy dengan CC yang sama, itu cicilannya paling rendah ya, bisa dikatakan saya itu paling rendah. Jadi Brasis bisa bayangkan sendiri, misalkan Brasis mau nyicil motor, terus beli motor apa ya, Matic aja deh, Matic. Di satu sisi masih banyak keperluan lainnya, kita kan nggak tahu kebutuhan orang setiap individual. Jadi menurut saya cicilan motor Beat ini di tahun 2024 ini kisaran sekitar 700 sampai 800. Itu
di Sidoarjo ya. Ini di Sidoarjo itu cicilan dengan jangka lama 3 tahun. Ini saya sendiri pun masih kredit di angka 800.000 per bulan. Jangka temponya 35 bulan. Kemarin sempat DP cuma 500.000. Jadi dengan rate cicilan segitu itu masih, saya rasa masih terjangkau ya, Bro Idris ya. Oke, beberapa hal itu sih yang menurut saya pribadi dan mungkin menurut beberapa kalangan orang Indonesia yang masih tetap memilih motor Beat Honda yang udah terkenal pakai rangka ESAF dan lain-lain, ataupun isu-isu lainnya seperti motor Genio dan lain-lain, tapi tetap orang milih Beat ini. Bro Ensis bisa nilai sendiri. Jadi silakan komen di bawah. Saya akan wawancara beberapa orang ya, langsung aja, mungkin singkat aja di dekat perumahan sini. Wawancara beberapa orang aja, tanya motornya apa, terus kenapa kok masih pilih motor itu gitu ya. Kita tanyain aja langsung. Oke, kita lanjut guys. Oke, saya tambahkan kelebihan yang lain lagi. Ini saya tambahkan sedikit aja. Jadi saya tetap ngambil Beat ini meskipun tahu kelemahannya ya. Satu sisi membantu aktivitas saya sehari-hari. Contohnya ya ini di depan Bro Ensis bisa bawa galon. Jadi kalau saya lagi beli galon di Indomaret ataupun di tetangga ya, misalkan tetangga nggak bisa anter, jadi saya ambil sendiri. Saya biasanya pakai Beat Street saya yang lama, itu sudah ada pijakan kaki buat di sini, di footstepnya. Jadi ada aksesoris tambahan. Kalau saya bawa 2 galon, posisi saya bisa mengapit 2 galon ini. Jadi kenapa saya ambil Beat Street lagi? Ini nanti kalau platnya udah jadi, saya mau belikan aksesoris kaki tambahan di depan. Terus buat memudahkan saya kalau bawa-bawa barang yang saya taruh atau saya letakkan di dek tengah. Maupun ini kursi bocil ini juga bisa masuk ke tengah. Ini bisa bawa anak maupun buat belanja keperluan sehari-hari guys ya. Terus ada fitur tambahan juga. Ini guys ya, cara mengoperasikan alarm di Beat Street 2024. Ini posisi mati ya guys ya. 2 kali. Kalau mau dikunci nggak apa-apa, kunci aja. Ini kita tunggu 1 menit. Tunggu 1 menit guys ya. Ada kedipan alarmnya. Ini kalau motor ini ada sensor goyangnya atau digoyang gini. Bunyi guys ya. Ini kalau mau matikan harus di on kan. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung tanya aja ya ibu di rumah saya ini ya kayak. Bu, motornya apa bu? Beat. Oh iya. Beat lama. Kenapa pakai Beat? Kenapa milih Honda Beat? Soalnya irit bensinnya. Oh yes, itu aja ya? Iya. Oke, mantap. Makasih ya bu ya. Ya. Oke guys, kita langsung tanya ini Bapak Mbah Dut ini juga motornya Beat. Pak, kenapa pilih motor Honda Beat, Pak? Honda Beat itu irit ya. Irit terus? Itu awet mesinnya itu, nggak pernah rewel gitu. Saya pakai itu, ya. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak ya. Ini komentarnya. Terima kasih. Oke bro, kita tanya orang ketiga ya guys ya. Ini Habib, ini teman adik saya guys ya. Habib. Ya tuh. Pakai dulu mic-nya. Ya. Kenapa pilih motor Honda? Motornya apa? Motor saya Vario 150 Honda. Pilih Honda Vario 150 baru. Nomor 1 awet, irit bensin. Oke. Untuk modenya juga bagus untuk Vario 150. Terus ada lagi? Pemakaian juga enak, nyaman. Oke, thank you ya guys. Iya. Oke, thank you. Oke guys, kita tanya orang keempat ya. Ini tetangga saya juga, namanya Siva ya. Kak Siva, ini motornya pakai motor apa?
Motor saya pakai motor Beat 2020. Pemakaiannya irit. Rangkanya itu rangka yang kuat, modelnya juga bagus. Terus ada lagi? Udah sih, gitu aja. Oke, Ya. thank you ya. Kasih. atas waktunya. Thank you. Oke guys, gitu aja ya videonya.